Taktis TNI Angkatan Udara jenis Super Tucano jatuh di pemukiman padat penduduk di Malang, Jawa Timur. Belum diketahui pasti penyebab jatuhnya pesawat. Namun, TNI Angkatan Udara mengklaim pesawat melaksanakan tes flight setelah pemeliharaan 300 jam terbang. Rabu pagi pesawat diketahui take off untuk melakukan tes flight sekitar pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Pesawat sempat mencapai ketinggian 25.000 kaki. Setelah itu, turun ke 15.000 kaki pada pukul 10:07 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat hilang kontak. Pesawat ditemukan di kawasan Blimbing, Malang, Jawa Timur, pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Pukul 11:10 waktu Indonesia Barat diperoleh informasi pilot mayor penerbang Ivi Safatila sempat keluar pesawat dengan menggunakan kursi pelontar dan mendarat di areal sawah Jalan Ikan Tombro Timur, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Hingga informasi dibuat, sang penerbang dan teknisi pesawat bernama Sersan Mayor Saiful kondisinya dilaporkan kritis. Informasi menyebut korban meninggal dunia adalah Ermawati Ningtyas yang merupakan penghuni rumah yang diduga tertimpa pesawat dan kemudian penghuni kos bernama Nurholis. Beberapa penduduk dilaporkan cedera terkena reruntuhan pesawat dan rumah. Sementara itu evakuasi badan pesawat masih dilakukan oleh personel Lanut Abdurrahman Saleh, Korem, Tim SAR, Koramil, dan Brimob Malang. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di lokasi jatuhnya pesawat Super Tucano di Malang, Jawa Timur, Eka Rima bersiap dengan laporan langsung dari Jalan Laksda Sucipto, Malang, Jawa Timur. Rima? Ya, Lia. Saat ini saya sedang berada di Jalan Laksda Adi Sucipto di Malang, Jawa Timur. Dan disinilah tadi sekitar 100 meter dari tempat saya berdiri, tepatnya di belakang kediaman rumah warga ini, tempat di mana pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh jatuh dan menimpa rumah salah satu warga yang berada di Kecamatan Blimbing ini. Dan korban dari warga sipil pun ada 2 orang yang sejauh ini yang sudah kami ketahui, yakni Erna Wahyuning Tias yang merupakan warga dari Kecamatan Blimbing ini dan juga Nurkolis. Nurkolis merupakan anak kos dari rumah yang dimiliki oleh Erna Wahyuning Tias ini dan merupakan warga Blitar yang kemudian jenazah dibawa ke rumah sakit yang ada di Kota Malang ini. Dan hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi secara detail penyebab kenapa jatuhnya pesawat Super Tucano ini di rumah warga ini, karena kami kesulitan mendapatkan informasi dari pihak Angkatan Udara sendiri. Dan pada pukul 4 tadi, Kasau atau Kepala Satuan Umum Angkatan Udara datang dan meninjau langsung tempat di mana pesawat tersebut jatuh. Namun Kasau sendiri belum bisa dikonfirmasi karena Kasau menyatakan akan memberikan pernyataan secara resmi di Lanut nanti sekitar pukul 5 sore dan juga akan memberikan secara rinci apa penyebab utama dari pesawat Super Tucano ini jatuh di rumah warga. Sebelum pesawat ini jatuh, warga yang menyaksikan kejadian tersebut menyatakan sempat melihat pesawat tersebut berputar-putar di area pemukiman warga ini sekitar 10 menit sebelum kemudian akhirnya jatuh. Sementara pilot dari pesawat ini sendiri, yakni Mayor Ivi, dinyatakan meninggal dunia setelah ditemukan oleh warga. Sementara dari kopilot sendiri, yakni Nurkolis, hingga saat ini sudah ditemukan namun belum diketahui kondisinya secara pasti karena pihak dari Angkatan Udara sendiri belum memberikan informasi secara rinci kepada kami. Lia. Baik, terima kasih. Eka Rima melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, siang tadi sebuah pesawat tempur serang darat jenis Super Tucano jatuh di pemukiman penduduk di Malang, Jawa Timur. Dalam grafis sederhana berikut kami paparkan spesifikasi pesawat buatan Brasil ini. Ya, EMB 314 Super Tucano adalah pesawat tempur taktis bermesin turboprop sayap rendah berkemampuan anti-gerilya buatan Embraer Defense System Brasil. Pesawat tempur yang dikenal memiliki beberapa keunggulan ini menarik minat TNI Angkatan Udara dan memesannya satu skadron atau 16 unit. Pesawat ringan ini menggantikan pesawat legendaris veteran Timor Timur OV-10 Bronco. Ketika itu juga berpangkalan di Skadron 1 Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Sementara itu pemirsa, khusus spesifikasinya ada 2, yaitu versi kursi tunggal dan versi tempat duduk ganda. Versi ganda inilah yang hari ini jatuh di pemukiman padat penduduk. Pesawat ini berkemampuan serang darat dan dilengkapi senjata konvensional hingga yang berpenuntun laser.
TNI Angkatan Udara memiliki satu skadron khusus untuk jenis pesawat tempur taktis ini. Hanya berselang kurang lebih 2 bulan setelah insiden kecelakaan aerobatik udara di Yogyakarta yang melibatkan pesawat tempur T-50 Golden Eagle, hari ini publik dikejutkan dengan jatuhnya pesawat garis depan TNI Angkatan Udara lainnya, yaitu jenis Super Tucano di Malang, Jawa Timur. Berikut kami paparkan kilas balik peristiwanya. Kecelakaan T-50 produksi Korea Selatan terjadi Minggu pagi akhir Desember tahun lalu di Kompleks Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. T-50 yang juga pesawat latih tempur ini jatuh ketika melakukan gerakan aerobatik spin dive. Pesawat mengalami kehilangan daya angkat sebelum beberapa detik kemudian terhempas ke bumi. Peristiwa ini terjadi sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Asap terlihat di selatan bandara. Pesawat diawaki Komandan Skuadron 15 Letnan Kolonel Marsda Sarjono dan Kapten Dwi Cahyadi. Korban meninggal dunia berada di Rumah Sakit Harjo Lukito. Tim investigasi jatuhnya pesawat buatan Korea Selatan dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI AU Marsikal Madya Hadian Suminta Atmaja. Selain dari TNI Angkatan Udara, tim penyidik juga beranggotakan tim ahli Korea Selatan. TNI AU masih memperbolehkan pesawat T-50 lainnya tetap terbang meski manuvernya dibatasi. Salah aja 1,8 second aja salah kalau kita bermain itu. Pasti mengalami segala sesuatu yang berbeda. Nah sehingga di situ kita harus pelajari. Makanya kita akan pelajari betul. Nanti hasilnya bagaimana itu dengan diketuai oleh Pak Kasow yang saya perintahkan ini. Saya yakin ini akan ketemu di mana split second yang salah. Dan hari ini sebuah insiden yang nyaris serupa terjadi. Pesawat tempur buatan Brasil Super Tucano yang masih terbilang baru jatuh di pemukiman padat penduduk di Malang, Jawa Timur. Jika dilihat ke belakang, Super Tucano pertama kali memperkuat TNI Angkatan Udara September 2012. 4 pesawat tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Brasil. TNI Angkatan Udara memesan 16 pesawat yang dibagi dalam 2 fase. Hingga kini, 12 pesawat tiba di tanah air. Meski berteknologi baling-baling, pesawat ini cukup canggih dan mampu menggotong berbagai persenjataan. Selain Indonesia, negara pengguna Super Tucano adalah Brasil, Kolombia, Peru, hingga Amerika Serikat. Di Amerika Latin, pesawat ini digunakan untuk mencegat sekaligus menghancurkan pesawat penyelundup narkoba. Tim Liputan, Trans 7. Lagi-lagi pesawat TNI Angkatan Udara jatuh di permukiman padat penduduk dan memakan korban jiwa. Tragedi ini harusnya kembali menjadi pelajaran tentang potensi bahaya jika bandar udara beroperasi di dekat pemukiman warga. Idealnya bandara harus dibangun di clear area dan jauh dari pemukiman. Berikut laporan khas redaksi. Sekali lagi masyarakat Indonesia harus berduka ketika 1 unit pesawat tempur taktis Super Tucano jatuh di atas pemukiman warga di Jalan LA Sucipto, Malang, Jawa Timur. Pesawat yang sedang melakukan tes flight pada pukul 9:07 dan sempat mencapai ketinggian 25.000 kaki ini diterbangkan pilot mayor penerbang Ivy dan kopilot Saiful. Pesawat kemudian hilang kontak dan jatuh pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Pesawat naas ini ditemukan menghantam pemukiman penduduk di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, menewaskan 2 orang warga sipil bernama Erna dan Nurholis, sementara pilot dan kopilot dalam kondisi kritis. Peristiwa jatuhnya pesawat di atas pemukiman penduduk memang bukan sekali ini terjadi. September 2005, 100 nyawa melayang ketika pesawat Mandala Boeing 737-200 jatuh dan meledak di kawasan padat penduduk dekat Bandara Polonia Medan. Seluruh penumpang termasuk Gubernur Sumatera Utara ketika itu Tengku Rizal Nurdin dan mantan Gubernur Raja Inal Siregar tewas di lokasi. Sementara 41 korban tewas lainnya adalah warga yang bermukim di sekitar Bandara Polonia. Di lokasi yang sama, kecelakaan serupa kembali terjadi 2015 lalu. Pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara jatuh dan menimpa kawasan pertokoan dan hotel dan menewaskan 20 orang. Tragedi juga pernah terjadi di Jakarta ketika pesawat Fokker 27 milik TNI Angkatan Udara jatuh menimpa pemukiman warga di sekitar kawasan Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. 8 rumah warga hancur dan 11 orang tewas, 4 diantaranya warga sipil. Sudah berkali-kali tragedi terjadi, maka wajar bila pertanyaan memenuhi benak publik. Sudahkah otoritas bandara kita menerapkan standar jarak batas toleransi bangunan bandara dengan kawasan pemukiman?
Keberadaan kawasan pemukiman di dekat bandara udara memang menjadi masalah yang dilematis. Tidak tegasnya penegakan hukum mengakibatkan jarak pemukiman dan bandara kian berdekatan. Memang sebelumnya, beberapa bandara telah direlokasi, seperti Bandara Kemayoran, Jakarta. Hal yang sama sepatutnya juga segera diberlakukan bagi bandara yang lokasinya kini dikepung pemukiman warga. Misalnya Bandara Polonia Medan, Adi Sucipto Yogyakarta, dan Halim Perdana Kusuma Jakarta. Konsep tata ruang kota yang ideal